Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan salah hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi, berkah dalam. Pagi ini kita merenungkan bagaimana Simeon mempunyai pengenalan akan Allah dalam diri kanak-kanak Yesus. Ia mengenal Allah karena ia telah menuruti perintah-perintahnya seumur hidupnya. Kepatuhannya pada perintah-perintah Allah merupakan tanda pengenalannya akan Allah, dan hidupnya selalu didorong oleh Roh Kudus. Maka di dalam Injil ia disebut sebagai seorang yang benar dan salah hidupnya. Simeon berkata bahwa matanya telah melihat keselamatan. Hidupnya selalu ada dalam terang karena dia merindukan keselamatan. Kerinduan akan keselamatan, entah disadari atau tidak, merupakan kerinduan dari setiap jiwa, kerinduan dari setiap kita. Namun demikian, tidak setiap orang mampu melihat dan menangkap karya-karya atau tindakan penyelamatan Allah dalam berbagai kejadian dan pengalaman. Kehadiran Allah beserta berbagai karya atau tindakan penyelamatannya dialami oleh orang-orang yang mengenal Allah, percaya kepada Allah, setia dan patuh kepada Allah. Simeon merasa kerinduan jiwanya akan keselamatan yang dari Allah telah terpenuhi ketika berjumpa dengan kanak Yesus, sehingga ia ingin mati dan menerima kematiannya. Dari Simeon kita belajar untuk selalu
merindukan keselamatan dan membawa keselamatan. Sesuai dengan arti nama dari Yesus, yaitu Yahweh yang menyelamatkan. Kesadaran akan Allah sebagai sumber keselamatan dan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat mestinya mendorong kita untuk hari demi hari makin mengenal Allah dalam diri Yesus. Satu-satunya tanda bahwa kita mengenal Allah dalam diri Yesus adalah jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Marilah kita senantiasa mohon bimbingan Roh Kudus agar kita makin hari makin mengenal Allah dalam diri Yesus dengan menuruti perintah-perintahnya, terutama perintah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dengan demikian kita hidup dalam terang yang membawa kita kepada keselamatan dan menampakkan atau memampukan kita menghantar orang lain kepada keselamatan. Dikatakan dalam bacaan suci, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Pertanyaannya, apakah kita masih hidup dalam kegelapan karena masih ada kebencian? Ataukah kita sudah hidup di dalam terang dan merindukan selalu keselamatan? Selamat berefleksi. Tuhan memberkati.